Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Akbar Budiman, SPD MSI, dengan Ibu Dr. Randa Dewi Koryati MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Baik, perkenalkan saya Desi Kurniati selaku moderator hari ini yang akan memandu presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad jual beli. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama pertama, Nida Karerina sebagai pemateri ke satu, Risa Permata pemateri kedua, Rofida pemateri ketiga, Miftahul Jana pemateri keempat, Amelia Agustin pemateri kelima, Janawati pemateri keenam, dan Putri Atipa pemateri ketujuh. Namun sebelum itu, saya ada sedikit pantun nih. Hari Rabu, hari yang cerah. Materi kami tentang Bank Syariah. Sebelum presentasi ini dibuka, marilah mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya. Di antara kalian ada yang tahu nggak sih, apa itu produk pembiayaan perbankan syariah ini? Pasti ya, di antara kalian tuh masih ada yang bertanya-tanya, apa sih gitu. Jadi produk pembiayaan perbankan syariah ini merupakan produk keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan prinsip syariah, yang mana dia itu mengedepankan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Produk pembiayaan perbankan syariah juga memiliki beberapa jenis transaksi dan konsep. Di antaranya ada konsep bayi, transaksi murabahah, transaksi akad atau salam, dan transaksi istina. Baik, untuk lebih mengetahui materinya, langsung saja kepada Nida Karirina selaku pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep Mbak. Yang pertama yaitu pengertian Mbak. Jadi, eh, Mbak ini dari bahasa Arab yang berarti jual beli, yaitu merupakan akad jual beli yang meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Dalam transaksi tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Jadi, eh, jual beli ini sangat diperbolehkan dalam Islam, dan jual beli ini juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat al-ba. Yang pertama yaitu ada dua orang yang melakukan transaksi yang terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu adanya sigot atau lapas yang menunjukkan pertanyaan jual beli. Antara lain lapas, ijab, dan kabul. Yang terakhir yaitu barang yang ditransaksikan. Unsur dari barang yang ditransaksikan ini terdiri dari harga dan barang yang dihargai. Itulah mungkin syarat dari al-ba'i. Mungkin tanpa syarat tersebut, akad jual beli itu tidak sah dilakukan. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Permata. Kepada Risa dipersilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan macam-macam jual beli dalam Islam dan juga hak al-ba'i. Macam-macam jual beli bisnis dalam Islam dapat dilihat pada dua sudut pandang, yaitu dari kacamata hukum Islam dan kacamata barang yang diperjualbelikan. Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin. Jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu pertama jual beli barang yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual, ada yang diperjualbelikan ada di depan mata. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya pesan makanan.
Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada. Jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada, seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam yang belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, kecuali bagi orang-orang yang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan. Yang selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu hak al-ba'i. Dalam transaksi ba'i menurut Faryadi R 2020 ada tiga hak atau khiyar dalam melakukannya. Yang pertama, khiyar majelis atau hak pilih di lokasi kejadian. Khiyar majelis merupakan hak untuk memilih bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian jual beli antara melanjutkan dan membatalkan transaksi atau perjanjian selama masih berada di dalam majelis akad. Yang kedua, khiyar syariat atau hak pilih berdasarkan persyaratan, yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah khiyar aib atau hak pilih karena cacat barang. Yang dimaksud di sini adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual apabila ditemukan kecacatan pada objek barang tersebut yang akan diperjualbelikan. Sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ropidah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian akad murabahah. Secara bahasa, kata murabaha berasal dari bahasa Arab dengan akar kata rib, yang artinya keuntungan. Sedangkan secara istilah, menurut Hakim 2012, halaman 166 sampai halaman 117, murabaha merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli. Adapun pengertian akad murabaha menurut para ahli yaitu Adi Warman Karim 2008 halaman 133 berpendapat murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan rukun transaksi murabaha. Murabahah sendiri adalah jenis akad dalam perbankan syariah yang sering digunakan untuk pembiayaan pembelian barang. Nah, terdapat beberapa rukun transaksi murabahah. Di sini ada 5 rukun. Yang pertama adanya penjual atau mukrid yang memiliki barang yang akan dijual. Yang kedua adanya pembeli atau mustakmin yang akan membeli barang tersebut. Yang ketiga, kesepakatan harga jual beli antara penjual dan pembeli. Yang keempat, pembayaran harga jual beli dilakukan secara tunai atau dicicil. Dan yang terakhir, spesifikasi barang yang jelas dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Sekian materi dari saya alihkan kepada Miftahul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad salam. Transaksi akad salam adalah salah satu jenis akad dalam syariah yang melibatkan pembayaran sejumlah uang di muka untuk membeli barang yang akan diambil pada waktu yang ditentukan di masa depan. Kata salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah, salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung dan barang datang di kemudian hari. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah satu cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dalam PSAK 103 dijelaskan, alat pembayaran modal dalam salam dapat berupa uang tunai, barang, atau manfaat. Tetapi boleh berupa pembebanan utang, penjual, atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena itu, tujuan penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja, sehingga dapat digunakan oleh pembeli untuk menghasilkan barang produksi, sehingga dapat memenuhi pesanan.
Kemudian ada manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi ini akan dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan pembeli, boleh meminta jaminan dari penjual. Kemudian itu ada dasar syariah akad salam. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang dimana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu yang menuliskannya. Dalam kaitan tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi Ba'i as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Kemudian yang kedua itu ada al-hadis. Yang pertama itu ada hadis dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian itu yang kedua ada dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, mukaradah atau mudarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian itu yang ketiga ada ijma, kesepakatan ulama atau ijma akan dibolehnya jual beli. Salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, atau perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli saham. Kemudian itu ada transaksi akad salam yang akan dijelaskan oleh Amelia Agustin. Baik, untuk materi selanjutnya, hal-hal yang membatalkan akad salam. Di mana hal-hal yang membatalkan akad salam ini dibagi menjadi 5. Itu pertama, kekurangan. Kedua, pembeli tidak mampu membayar sisa. Ketiga, penjual tidak dapat mengirimkan barang. Keempat, kesepakatan kedua belah pihak. Kelima, ada yang memaksa. Untuk dijelaskan oleh Wati. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi istighna. Pengertian akad transaksi akad istighna yaitu adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa objek barang yang dijual itu belum ada. Jadi barang yang akan dibuat itu sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat ataupun penjual saat terjadi transaksi. Akad istighna juga merupakan transaksi jual beli cicilan pula, seperti transaksi murabah, muajal. Namun berbeda dengan jual beli murabah, di mana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dan dalam jual beli istighna, barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya sama-sama dibayar secara cicilan. Kemudian dengan demikian itu metode pembayaran pada jual beli murabah muajal itu sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istighna, yakni sama-sama dengan sistem angsuran atau installment. Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya.
Nah, hal ini juga dapat dipahami karena pertama, kegiatan istiqna itu oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang yang tertentu oleh oleh seorang nasabah ya. Dan kedua, bank syariah bukanlah produsen dari barang yang dimaksud. Secara umum juga tahapan praktik istiqna itu istilahnya istiqna paralel yang diperbankan oleh syariah adalah sama dengan tahapan praktik salam. Kemudian perbedaannya terletak pada cara pembayarannya yang tidak dilakukan secara sekaligus. Kemudian tetapi ini dilakukan secara bertahap ataupun angsuran. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis akad istiqna. Akad istiqna adalah salah satu akad dalam ekonomi syariah yang mengatur tentang penjualan barang atau jasa dengan cara pemesanan atau pesanan. Dalam istiqna juga penjual harus memenuhi kebutuhan konsumen dengan membuat barang ataupun jasa yang diminta. Itu ada beberapa jenis akad istiqna, yaitu yang pertama istiqna al-amah atau istiqna yang mengacu pada barang yang umum dan bisa ditemukan di mana-mana. Kemudian yang kedua yaitu ada istiqna al-kasah. Yang dimaksud dengan istiqna al-kasah ini artinya dia mengacu pada barang yang khusus atau spesifik. Kemudian yang ketiga ada istiqna bi al-tamlik. Ini adalah istiqna yang memperbolehkan penjual untuk memiliki barang yang dipesan sebelum akad selesai. Kemudian ada istiqna bi al-mal. Istiqna ini memperbolehkan penjual untuk membeli barang yang dipesan setelah akad selesai. Dan selanjutnya itu ada istiqna bi al-ami. Amani, yaitu istiqna yang memperbolehkan pembayaran setelah barang yang dipesan selesai dan diserahkan. Kemudian ada istiqna bi al-ajil, yaitu istiqna yang memperbolehkan pembayaran di muka atau sebelum barang yang itu dipesan selesai dan diserahkan juga. Kemudian yang ketujuh itu ada istiqna bi al-istiqrar. Nah, ini memperbolehkan pembelian barang secara berurut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tipa. Selanjutnya, rukun-rukun istinah. Jadi ada 3 rukun-rukun istinah. Yang pertama, pihak yang berakad. Nah, dalam akad istinah ini ada pihak yang berakad, yaitu adanya pembeli dan juga penjual. Yang kemudian adanya objek akad atau barang yang dijual. Nah, objek akad ini harus diperhatikan lagi. Ya, yang pertama seperti objek akad itu tidak boleh barang-barang yang haram. Jadi harus barang yang halal. Dan juga ada harga dan modalnya. Yang ketiga, akad atau sigot. Nah, dalam rukun istinah ini ada akad atau sigot. Akad itu ada serah atau ijab dan terima atau kabul. Jadi ada, dan kemudian materi selanjutnya tentang materi selanjutnya tentang pengawasan syariah istina dan istina paralel. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat. Nah, dalam memastikan barang yang dijual ini tidak diharamkan, itu perlu diperhatikan sebab hal dan haram ini menjadi penentu hal sah atau tidaknya akad istina. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Nah, ini harus diperhatikan karena apa? Penjual dan pembeli harus memberikan barang yang sesuai. Sebab jika tidak sesuai, maka akan ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, memastikan akad istina dan akad istina paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Jadi harus terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istina yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukum yang mengikat. Nah, jadi pada dalam akad istina ini jadi harus sesuai dengan hukum yang telah mengikat, yang telah disepakati sebelumnya. Oke.
Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita buka selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah akad jual beli ini ialah kesepakatan antara penjual dengan pembeli, yang mana kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkenaan dengan suatu hal atau kontrak antara beberapa pihak yang dibenarkan oleh syarak. Semuanya ini mengandung unsur yang sama, yakni adanya kerelaan dan keridoan antara kedua belah pihak terkait dengan pindahnya hak-hak dari satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan kontrak. Sehingga dengan terbentuknya akad ini akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Sehingga telah tercapailah tujuan kegiatan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin itu saja materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang mana terdiri dari kami akan membuka sesi tanya jawab yang intinya akan disediakan di forum diskusi e-learning, di mana kami akan membuka 2 sesi pertanyaan dan 1 sesi pertanyaan itu berisi 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan ajukan di forum diskusi dan akan kami jawab nantinya. Baik, mungkin itu saja materinya untuk baiklah, mungkin saya tutup. Apabila saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Maaf juga apabila ada kendala dalam jaringan karena sinyalnya nggak menentu ya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.